seluruh keuntungan dari penjualannya itu akan disalurkan ke Chuslop. Melihat kenyataan ini, aku menangis. Liam, aku minta maaf. Hello everyone, I'm Sol Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Everything is okay? Everything's good? Atau sebaliknya nih, apapun yang terjadi, kalian boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting. Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa informasi yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen. Dan langsung aja guys, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang sebuah tuduhan yang dialamatkan kepada Liam Payne. Bahkan gak sedikit dari netizen yang tetap menghujat Liam Payne usai kepergiannya loh guys, dikarenakan tuduhan seperti ini. Lantas, apa yang terjadi? Jadi guys, ceritanya kayak gini. Seperti yang kalian ketahui, belum lama ini kita mendapatkan kabar duka bahwa Liam Payne itu meninggal dunia. Dan usai kabar yang satu ini tentu dong banyak penggemar itu turut berduka, bersedih banget. Apalagi buat orang-orang yang tumbuh dan juga besar dengan mendengarkan lagunya Liam Payne dan One Direction. Tentu mendengarkan kabar ini mereka sangat terpukul dan juga sangat sedih banget nih guys. Namun yang miris adalah di tengah kabarnya duka ini ada loh beberapa netizen yang memberikan komentar yang astagfirullahaladzim banget buat dibaca. Ada loh di mereka yang tetap menghujat Liam Payne. Dan salah satu alasan kenapa dia dihujat adalah dikarenakan Liam dituduh Zionis. Wait, kenapa dia bisa dituduhkan seperti itu? Nah teman-teman, aku pun udah cari tahu ya. Aku semalaman cari tahu tentang hal ini. Aku cari tahu alasan kenapa bisa dituding seperti itu. Dan aku di sini menemukan satu hal, kenapa dia bisa dituding Zionis. Hal itulah dikarenakan cuitannya yang mengatakan "We love Israel". By the way, kalian tahu nggak kenapa dia bisa mencuitkan seperti itu? Ini guys, ini awalnya ya. Di sini tuh ada penggemar yang mengatakan kepada Liam bahwa baik Liam dan juga One Direction itu punya banyak banget loh penggemar di Israel. Terus barulah Liam menjawab "We love Israel". Perlu kalian ketahui juga bahwa ini tuh cuitannya lama banget guys, tahun 2012. Tapi bukan itu masalahnya, bukan masalah waktu kapan itu dicuitkan dan sebagainya. Bukan guys, bukan tentang itu. Yang jadi poin di sini adalah tentang bagaimana fakta di balik cuitan itu. Kalian tahu nggak? Bukan hanya kepada penggemar Israel saja, namun kepada semua penggemarnya yang berasal dari negara-negara lain. Kita ambil contoh. Ini juga cuitannya tahun 2012 ya guys. Jadi sini ada fansnya juga dari Brazil yang kurang lebih komentarnya sama lah ya dengan komentarnya yang dari Israel tadi. Terus Liam jawab, "We love Brazil". Terus untuk fansnya dari UK juga sama. Kepada fansnya dari Prancis juga sama guys. Nggak ada beda tuh, sama aja reply-nya. Dan di tahun 2016 dia juga sudah reply cuitan dari netizen Indonesia yang kurang lebih komentarnya sama dari fans-fans yang berasal dari negara lain. Terus Liam menjawab, "I love Indonesia". By the way, di sini bukan bermaksud membela atau bagaimana ya. But dari hal ini sudah jelas banget kalau cuitannya tadi itu pure untuk penggemar. Oke, dia di sini hanya ingin mengatakan bahwa dia mencintai semua penggemarnya dari negara manapun mereka. Makanya ketika ada penggemar, "Oh aku dari negara ini, kita cinta kamu", terus dia balas, "I love ini", nggak ada tujuan lain kok guys kalau aku lihat ya. Dan guys, tidak hanya itu saja, di balik cacian yang ia terima, banyak yang ketahui nih guys bahwa ternyata Liam itu secara aktif memberikan dukungan kepada Palestina dengan menyumbangkan dana untuk Chuslop. Yang mana Chuslop ini merupakan sebuah lembaga amal yang membantu pengungsi di seluruh Eropa dan juga Lebanon. Dan belum lama ini, Liam terlihat memposting di Instagram bahwa dirinya telah membuat sebuah lukisan yang menggambarkan One Direction dari belakang di saat salah satu penampilan mereka. Lukisan tersebut juga tersedia dalam bentuk kaos yang dijual seharga $36.000 atau setara dengan Rp556.000 di situs Everfresh. Dan kalian tahu nggak, seluruh keuntungan dari penjualannya itu akan disalurkan ke Chuslop. Nah, Chuslop ini seperti yang dapat kalian lihat, itu adalah lembaga amal yang berbasis di London, Inggris, dan fokus pada bantuan untuk pengungsi di seluruh Eropa, termasuk Lebanon juga guys. Dan kepada para pengungsi Gaza juga. Mereka bekerja sama dengan organisasi lokal untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap lokasi. Chuslop juga aktif di daerah yang mengalami lonjakan pengungsi, seperti Kroasia, Italia, Serbia, Inggris, serta di Lebanon yang memiliki pengungsi tertinggi per kapitanya. Lebanon sendiri telah menerima lebih dari 25% dari populasi Suriah dan telah menyaksikan kedatangan ratusan ribu pengungsi dari Palestina dan setidaknya 20.000 pengungsi dari berbagai wilayah sejak tahun 2011. Dan guys, usai kepergian dari Liam, Chuslop turut mengungkapkan bela sungkawa. Melalui unggahannya di Instagram, mereka mengunggah foto dari Liam, foto yang seperti ini. Lalu mereka mengatakan, "Kami mengirimkan hati dan pikiran kami kepada orang-orang terkasih Liam Payne. Kami akan selalu berterima kasih kepada Liam atas dukungannya yang murah hati terhadap pekerjaan kami dan kaosnya yang luar biasa yang berhasil mengumpulkan lebih dari €60.000 untuk masyarakat yang terlantar."
Beristirahatlah dalam damai Liam dan terima kasih atas semuanya. Well, jadi seperti itulah bagaimana statement mereka nih guys. Dan usai melihat bagaimana fakta yang satu ini, berikut adalah bagaimana reaksi dari para netizen. Jujur aja, sangat menyedihkan loh ketika ada orang yang berteriak bahwa Liam adalah seorang Zionis dengan kata-kata yang sangat kasar. Padahal, Liam bahkan belum sehari pun meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Mengapa ya mereka nggak memiliki sedikit empati sebagai manusia? Melihat kenyataan ini, aku menangis. Liam, aku minta maaf. Berhentilah menyebut Liam seorang Zionis. Sungguh menyakitkan mendengarkannya. Tolong luangkan waktu sejenak untuk memahami betapa berbahayanya kata-kata itu. Sungguh membawa frustasi melihat dia diberi label seperti itu. Padahal sebenarnya dia telah menjadi pendukung bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita fokus pada kebaikan yang sedang dia coba lakukan. Perlu lebih banyak orang yang tahu tentang ini. Tuduhan Zionis terhadap seseorang yang jelas-jelas bukan merupakan tuduhan yang cukup serius. Bahkan jika orang tersebut sudah meninggal, tuduhannya berdasarkan hal yang tidak berdasar adalah hal yang jahat. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari para netizen. Jujur, ngeliat ini tuh kayak benar-benar miris banget, sedih banget, sakit banget. Dia dituduh begini, begitu, dihujat dikarenakan itu. Padahal di belakangnya, dia melakukan perbuatan yang sangat terpuji. Dan guys, gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. So, dikarenakan kalian sudah tahu bagaimana fakta di balik hal itu, stop panggil dia dengan sebutan Zionis, apalagi menghujatnya dengan sebutan seperti itu. Terlepas dari dia berbuat masalah ini, masalah itu semasa hidupnya, cukuplah itu menjadi urusannya bersama dengan Tuhan. Kita sebagai manusia, udahlah guys, nggak perlu kita hakimi orang. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana Nas Daily yang didemo di Tokyo. Wait, Nas Daily? Siapakah Nas Daily? Nah, buat teman-teman yang belum kenal, Nas Daily atau yang bernama Nusayr Yassin itu lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1992 di Israel. Keluarganya sendiri adalah Muslim Arab keturunan Palestina. Oleh karena itu, dia pun kerap kali memperkenalkan dirinya sebagai orang Israel Palestina. Karena untuk darahnya kan darah Palestina, tapi lahir di Israel, makanya dia memperkenalkan dirinya sebagai Israel Palestina. Begitu Yorobun. Dan kalian tahu nggak, meskipun mendapatkan pendidikan Muslim dan juga lahir dari keluarga Muslim nih, dewasa ini Nusayr Yassin memilih untuk menjadi Muslim non-religius. Muslim non-religious. Kayak gimana ya maksudnya? Mungkin kalau di Indonesia tuh kerap kali dipanggil dengan sebutan Muslim KTP. Gitu nggak sih? Atau salah? Mohon koreksi ya guys, mohon koreksi dan maaf banget kalau salah. Oke, anyway dulunya ya, dia itu kerap menggambarkan dirinya sebagai orang Palestina Israel. Artinya adalah Palestina dulu, baru Israel. Tapi sekarang beda nih guys. Kini dia membalikannya dengan mengatakan Israel Palestina. Dengan kata lain, dia itu bakal lebih menonjolkan identitas Israel pada dirinya daripada Palestina. Lebih lanjut dalam cuitannya, Nas Daily menjelaskan seperti ini guys. Pikiran pribadi, enggak untuk semua orang, silahkan lewati. Untuk waktu yang lama, aku berjuang dengan identitasku. Seorang anak Palestina yang lahir di Israel. Like what the F? Banyak teman saya yang sampai hari ini menolak untuk mengucapkan kata Israel dan hanya menyebut diri mereka sebagai Palestina. Tetapi karena saya berusia 12 tahun, hal itu tidak masuk akal bagiku. Jadi aku pun memutuskan untuk mencampur keduanya dan menjadi Palestina Israel. Aku pikir istilah ini mencerminkan siapa aku, Palestina pertama, Israel kedua. Tetapi setelah kejadian baru-baru ini, aku mulai berpikir. Dan kemudian pikiranku berubah menjadi kemarahan. Aku menyadari bahwa jika Israel diserang seperti itu lagi, kami nggak akan aman. Bagi teroris yang menyerang Israel, semua warga negara adalah target. 900 warga Israel tewas sejauh ini. Lebih dari 40 dari mereka adalah orang Arab, dibunuh oleh orang Arab lainnya. Dan bahkan 2 warga Thailand juga meninggal. Dan aku nggak ingin hidup di bawah pemerintahan Palestina, yang berarti aku hanya punya satu rumah. Meskipun aku bukan seorang Yahudi Israel, di sanalah seluruh keluarga aku tinggal. Di sanalah aku tumbuh dewasa. Di sanalah aku ingin negara itu tetap exist agar aku bisa exist. Palestina juga harus berdiri sebagai negara merdeka dan aku berharap negara ini berkembang dan menjadi lebih makmur. Aku mencintai Palestina dan telah berinvestasi di Palestina. Tapi itu bukan rumahku. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku memandang diriku sebagai seorang Israel Palestina. Israel duluan, sementara Palestina yang kedua. Kadang-kadang dibutuhkan kejutan seperti ini untuk dapat melihat dengan jelas. Well, jadi seperti itulah bagaimana statementnya. Anyway, dia di sini kan sangat mengkhawatirkan ya tentang bagaimana orang-orang di Israel. Bukan gimana-gimana ya guys. Terus bagaimana dengan orang Palestina? Kenapa ya dalam ceritanya ini dia seperti tidak mengkhawatirkan tentang keadaan masyarakat-masyarakat di Palestina? Apakah dikarenakan dia tidak punya rumah di sana atau bagaimana? Gimana guys pendapat kalian usai mendengarkan cuitannya? By the way tadi nggak ada yang kita potong ya, kita bacain full kok. Ntar komen ya di kolom komentar. Dan terbaru Nas Daily itu kayak di demo nih guys di Tokyo oleh para citizen yang pro Palestine. Usut dia itu kayak lagi ada acara di Jepang. Kalau nggak salah itu lagi ngadain acara promosi atau kayak pertemuan penggemar gitu di Tokyo guys.
Dan di sanalah para pro-Palestin memprotes Nas Daily. Adapun videonya seperti ini dapat dilihat. He's a willing tool of Israel's brutal propaganda machine. Yes! This is great! This man's platform is built on normalization. That's us! Do you really want to support someone who glosses over genocide? That's exactly what we're doing. Don't touch me! Don't touch me, bro! What the You should understand that we don't do this here. I'm a national. It's the same thing in Hiroshima. You don't think genocide is disturbing the peace? I'm sorry, I'm not having a conversation to you. He's out here saying, just move on. Where you from? Japanese. I think he's Japanese. That's incredible. A Japanese person is coming to tell an Israeli Palestinian what to think. Yeah, Israeli, yes. Life is so great. Life is awesome. This is awesome. Life is so great. Some people are being, children being obliterated. Some of them evaporated, Nastali. Evaporated. What do you have to say to that? Alright, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Intinya adalah di sana terlihat bahwa para demonstran itu kayak mengkonfrontasi Nas Daily dengan tuduhan yang cukup berat, yang mana itu dituduhkan seperti memutihkan genosida di Gaza. Dan usut penyusut berdasarkan info yang aku dapatkan dari kapan lagi, yang memprotes juga datang dari kelompok Yahudi yang pro-Palestin. Sebenarnya nggak heran juga sih guys, kenapa ada kelompok Yahudi yang juga turut pro-Palestina. Karena balik lagi, ini tuh bukan masalah agama ya, bukan. Tapi ini tuh udah masalah kemanusiaan. Adapun untuk para demonstran itu juga membawa spanduk protes yang isinya seperti ini guys. Kita tidak butuh influencer yang terlibat genosida. Dan juga Yahudi dukung Palestina merdeka. Kemudian beberapa penggemar yang tadinya datang untuk ketemu sama Nas Daily malah jadi berbalik tidak suka sama dia. Dan coba deh kalian dengerin bagaimana statement mereka. I want to say that I came here for the event, but after listening to you and after listening to him right now, I'm not on his side. This is my favorite thing. Basic of humanity is to not laugh when somebody's And that's all and they're what he is doing. doing is involving other people. He's making joke out of it. Di sana mereka bilang, saya datang untuk acara ini. Tapi setelah mendengarkan dia berbicara, maaf, saya nggak di pihak dia lagi. Kemanusiaan dasar tuh ya tidak ketawa pas orang lain menderita. Dia malah bikin lelucon. Seperti itu. Dia malah bikin lelucon dari itu. Adapun untuk Nas Daily akhirnya menanggapi nih guys tentang isu ini. Melalui cuitan di Twitter atau X, dia itu sempat menanggapi cuplikan dan juga narasi video yang beredar. Dia sendiri mengatakan baru pertama kali mendapatkan protes dari masa pro-Palestine. Lebih lanjut, dia mencuitkan, saya gembira mengumumkan bahwa protes pro-Palestine pertama saya hadir di pertemuan Nas Daily. Saya katakan kepada mereka bahwa saya setuju dengan mereka. Saya juga menginginkan Palestina yang merdeka dari Hamas, Palestina yang merdeka dari terorisme, Palestina yang merdeka dari agama radikal. Mereka tidak setuju, mereka hanya menginginkan Palestina yang merdeka dari kaum Yahudi. Baiklah. Sorry to say, ini cuitannya maaf banget, mohon maaf banget ya guys. Tapi ini berdasarkan pengamatan aku, ini kok kayak propaganda ya komentarnya ya. Karena di sini dia tuh kayak ngebawa-bawa tentang agama, merdeka dari kaum Yahudi. Orang Yahudi aja tadi ada loh yang pro-Palestine, yang juga dukung Palestine. Ini tuh udah tentang isu kemanusiaan. Kenapa dalam ceritanya tadi dia tuh nggak menyinggung tentang isu kemanusiaan? Why? Kenapa? Kenapa yang dibawa hanya agama dan juga agama? Mohon maaf ya guys, mohon maaf banget ya guys. Itu berdasarkan pengamatan aku. Honestly aku juga agak takut sih untuk komentari soal ini. Takut banget. Jika aku udah salah, mohon masukan ya guys. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulkim pamit undur diri dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Jika ada misinformation, mohon koreksi juga ya guys. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye.